Oke, materi selanjutnya itu tentang pengertian pertidaksamaan linier dan sistem pertidaksamaan linier. Nah, jadi pertidaksamaan itu adalah kalimat matematika terbuka yang memuat salah satu di antara tanda ketaksamaan. Jadi ini tanda ketaksamaan. Tanda seperti ini dibacanya kurang dari, yang seperti ini lebih dari, kurang dari atau sama dengan, yang seperti ini lebih dari atau sama dengan. Pertidaksamaan linier adalah pertidaksamaan yang memuat satu atau lebih variabel berpangkat satu. Lalu, pengertian pertidaksamaan linier satu variabel adalah suatu pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel. Contoh, Y kurang dari 1 atau sama dengan 2, X tambah 3 lebih dari 2. Lalu selanjutnya, pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Contoh, X tambah Y kurang dari 6. Dan X tambah 5Y lebih dari 10. Lalu selanjutnya pengertian pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier adalah gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linier. Suatu sistem pertidaksamaan biasa ditulis menggunakan tanda kurung kurawal. Berikut contoh penulisannya. Nah, seperti ini. X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12. X lebih dari atau sama dengan 4. Y lebih dari atau sama dengan 4. Nah, pertidaksamaan yang pertama ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Lalu yang kedua dan ketiga ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Lalu yang kedua masuk ke penyelesaian pertidaksamaan linier. Nah, penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pada bidang kartesius atau ada kita buatkan grafiknya yang dinyatakan dengan daerah yang diarsir. Jadi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier itu daerah yang diarsir. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, sebuah garis L, garis yang merah ini, nah, dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C, membagi bidang kartesius. Ini kan ada sumbu X dan sumbu Y. Ini bidang kartesiusnya. Menjadi 3 bagian. Yang pertama, kedudukan titik-titik yang memenuhi persamaan AX tambah BY sama dengan C. Nah, yang memenuhi ini yaitu garis L. Nah, berarti garis L ini itu daerah yang pertama. Lalu yang kedua, kedudukan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan AX tambah BY lebih dari C, yaitu daerah 1. Daerah 1. Nah, berarti kalau garis ini dia memenuhi AX tambah BY sama dengan C. Sedangkan kalau di ruas ini yang di sebelah sini itu dia memenuhi AX tambah BY lebih dari C, daerah 1. Lalu yang ketiga, kedudukan titik yang memenuhi pertidaksamaan AX tambah BY kurang dari C, yaitu daerah 2. Jadi daerah di sini itu AX tambah BY kurang dari C. Dalam hal ini, garis L, garis yang ini, itu merupakan garis pembatas antara daerah 1 dan daerah 2. Lalu selanjutnya, aturan melukis garis batas daerah penyelesaian pertidaksamaan pada bidang kartesius. Yang pertama, itu jika pertidaksamaan memuat tanda kurang dari atau lebih dari, berarti garis batasnya tidak termasuk himpunan penyelesaian. Nah, penyelesaian pertidaksamaan tersebut sehingga digambar putus-putus. Jadi garis pembatasnya yang ini, nah yang ini itu digambar putus-putus kalau tanda ketaksamaannya seperti ini. Nah, lalu yang kedua, jika pertidaksamaan memuat tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan,
berarti garis batasnya termasuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Jadi garis pembatasnya termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Kalau ini tadi tidak termasuk. Nah, sehingga digambar secara solid atau tidak putus-putus. Nah, itu seperti contoh grafik yang sebelumnya tadi. Lalu daerah penyelesaian pertidaksamaan itu ditandai dengan arsiran. Kita langsung saja ke contoh soal tentang penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 4. Yang pertama, kita harus menggambar garis Y sama dengan 4 dulu. Seperti yang contoh pada persamaan linier. Jadi kalau pertidaksamaan itu kita harus ubah tanda ketaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan dulu supaya gampang untuk menggambarnya. Nah, grafiknya digambar secara solid karena mengandung tanda kurang dari sama dengan. Artinya, yang memenuhi daerah penyelesaian adalah Y sama dengan 4 dan Y kurang dari 4. Nah, kita gambar garisnya tepat di sini karena kan Y sama dengan 4, berarti kita gambar garis lurus sejajar dengan sumbu X. Kalau dia misalkan X sama dengan 3, nah kita harus gambarnya sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita pilih sembarang titik uji. Kita ambil titik uji. Di contoh, ibu ambil titik yang paling gampang, yaitu 0,0. Nah, kalian mau ambil misalkan 2,1, berarti kalau kok 2,1 titiknya di sini. Ini kan 2,1, berarti titiknya di sini nih. 2,1 bisa. Ini ibu ambil yang paling mudah. Titik 0,0 berarti di sini, di tengah-tengah sini. Lalu substitusikan titik tersebut ke Y kurang dari sama dengan 4 untuk menyelidiki apakah titik tersebut memenuhi pertidaksamaan. Nah, berarti kan ini kan X, Y. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, berarti di sini Y-nya kita masukkan ke sini kan Y-nya 0. Nah, berarti 0 kurang dari 4, kurang dari sama dengan 4. Dia bernilai benar karena memang benar jika 0 itu kurang dari 4. Nah, arsilah daerah titik uji itu karena titik uji memenuhi pertidaksamaan Y kurang dari 4. Nah, jadi penyelesaiannya ditunjukkan oleh gambar yang ini. Nah, setelah kita arsir, nah yang diarsir ini, yang di sini, ini merupakan daerah penyelesaiannya, berarti di sini BP-nya daerah penyelesaian. Lalu contoh soal yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari 3. Penyelesaian. Yang pertama, gambarlah garis. Ini ada kesalahan ya. Ini harusnya gambar garis X sama dengan 3. Kita harus gambar garis X sama dengan 3. Oke. Nah, langkah yang pertama, gambarlah garis X sama dengan 3 secara putus-putus karena mengandung tanda kurang dari lebih dari ini kan tidak ada sama dengannya, makanya dia harus putus-putus. Nah, artinya yang memenuhi daerah penyelesaian itu adalah X lebih dari 3 atau X tidak sama dengan 3 karena dia tandanya lebih dari, tidak ada sama dengannya, berarti dia daerah penyelesaiannya tidak sama dengan 3. Nah, kita gambar garis putus-putus. Lalu yang langkah kedua, pilihlah sembarang titik pada sumbu X untuk diuji. Misal titik 0,0. Nah, substitusikan titik tersebut ke X lebih dari 3 untuk menyelidikinya. Nah, substitusikan titik
titik tersebut ke X lebih dari 3 untuk menyelidiki apakah memenuhi pertidaksamaan. Berarti ini X, Y, X, Y kan, berarti X nya 0, Y nya 0. Nah, X nya ini sama dengan 0, maka di sini kita ganti 0. 0 lebih dari 3, dia bernilai salah. Karena 0 itu kurang dari, karena 0 harusnya kurang dari 3, bukan lebih dari 3, makanya dia bernilai salah. Nah, arsilah daerah yang tidak memuat titik uji. Nah, berarti tidak memuat titik uji berarti yang ini kan, yang di sebelah ini tidak memuat titik uji. Nah, yang sebelah sini maksudnya tidak memuat titik uji. Jadi arsilah daerah yang tidak memuat titik uji tersebut karena titik uji tersebut tidak memenuhi pertidaksamaan X lebih dari 3. Nah, karena titik uji yang kita ambil di sini dia bernilai salah. Makanya yang kita arsir daerah penyelesaiannya berada di yang tidak memuat titik uji. Nah, kalau contoh yang pertama tadi, dia yang kita arsir yang memuat titik uji karena setelah kita selidiki dia bernilai benar, sedangkan ini bernilai salah, makanya yang tidak memuat titik uji yang kita arsir. Jadi seperti ini. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Lalu selanjutnya, penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, secara umum, pertidaksamaan linier dua variabel dapat ditulis sebagai berikut. Jadi AX tambah BY kurang dari C. AX tambah BY kurang dari sama dengan C. AX tambah BY lebih dari C. AX tambah BY lebih dari sama dengan C. Contohnya, 3X tambah 2Y kurang dari 6. Dengan A-nya berarti A ini ya. Berarti A-nya ini 3, B-nya 2, dan C-nya 6. Nah, langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel dalam bidang kartesius adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan mengganti tanda. Nah, seperti contoh yang sebelumnya, untuk menggambar ke bidang kartesius, ini kan ada tanda ketaksamaan nih. Kita ubah menjadi tanda sama dengan. Nah, misalkan bentuk AX tambah BY kurang dari C, kita ubah menjadi AX tambah BY sama dengan C. Lalu gambarlah garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, setelah kita ubah ke bentuk persamaan, kita gambar garisnya pada bidang kartesius. Nah, karena dia bentuk persamaan, kita buat titik potong garis dengan sumbu X, yaitu saat Y sama dengan 0, dan titik potong garis dengan sumbu Y, yaitu saat X sama dengan 0. Nah, contoh soal sebelumnya tadi Ibu sudah jelaskan ya bagaimana mencari titik potongnya. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Lalu ingat bahwa aturan bentuk garis batas, jadi garis pembatasnya itu tetap berlaku. Kalau dia misalkan tandanya hanya kurang dari, dia putus-putus garis pembatasnya. Kalau kurang dari sama dengan, garisnya solid. Lalu pilihlah sembarang titik uji P, X, Y di luar garis X tambah BY. Cukup satu titik aja. Lalu substitusikan koordinat titik uji ke pertidaksamaan yang akan dicari daerah penyelesaiannya. Nah, jika hasil substitusi bernilai benar, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik uji. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau dia misalkan dia benar, berarti yang titik uji itu adalah penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan dia salah, berarti daerah penyelesaiannya itu daerah yang bukan ada titik ujinya. Nah, misalkan tadi kalian ngambil 0,0, ternyata dia bernilai salah, maka kalian berarti daerah penyelesaiannya bukan di situ. Lalu arsirlah daerah tersebut untuk menunjukkan daerah penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Lukislah himpunan penyelesaian pertidaksamaan
2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12 pada bidang kartesius. Nah, lakukan langkah-langkahnya. Berarti kita ubah tanda kesetaraan ke bentuk persamaan dulu. Berarti ini diubah jadi tanda sama dengan. Lalu melukis garis 2x tambah 3y sama dengan 12 dengan menentukan titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu x saat y sama dengan 0. Nah, ganti y-nya dengan 0. Nah, dapat x-nya sama dengan 6. Berarti titik potong sumbu x itu 6,0. Lalu titik potong dengan sumbu y saat x sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 0. Setelah kita hitung, dapat y-nya sama dengan 4. Sehingga titik potong dengan sumbu x adalah 0, dengan sumbu y ya harusnya ini. Ini berarti titik potong dengan sumbu y. Oke, sudah diperbaiki. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0,4. Kita masukkan ke bidang kartesius. Kita masukkan. Nah, titik potong terhadap sumbu x tadi 6,0. Berarti titiknya di sini. Nah, titik potong terhadap sumbu y itu 0,4. Berarti x-nya 0, y-nya 4. Nah, hubungkan titik 6,0 dan 0,4 sehingga terbentuk garis batas dengan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, garis ini berbentuk solid karena dia ada tanda ketidaksamaannya ada kurang dari sama dengan. Nah, setelah gambar ini, pilihlah sembarang titik di luar garis batas. Pilih yang paling mudah dihitung. Misalkan titik 0,0. Lalu substitusikan ke persamaan 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Maka diperoleh. Nah, untuk menguji titiknya, kita harus substitusikan ke pertidaksamaan, ke soal awalnya, bukan ke persamaan. Kalau kita mau menguji titiknya. Nah, kita dapat 2 kali 0 tambah 3 kali 0, 0 tambah 0, 0 kan? Nah, 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, berarti pernyataan ini bernilai benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah penyelesaian pertidaksamaan itu adalah daerah yang memuat titik 0,0. Nah, selanjutnya arsirlah daerah tersebut untuk menunjukkan daerah penyelesaiannya. Kita arsir. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang di sebelah sini. Nah, jadi itu gambar yang ini merupakan jawaban akhirnya. Nah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.